Wing Chun, juga dieja sebagai Wing Chun atau Wing Chun, adalah seni bela diri Tionghoa dan merupakan bentuk bela diri yang mengkombinasikan penyerangan dan pergulatan dan spesialisasi di pertarungan jarak dekat. Wing Chun lebih banyak diceritakan secara turun-temurun dari guru ke murid. Bahkan, tidak ada catatan resmi mengenai siapa yang menciptakan Wing Chun. Dan menurut versi Yip Man, Wing Chun diciptakan oleh pendeta wanita Enji Mui pada masa pemerintahan Kaisar Yongzheng pertama, yang berkuasa sekitar 1723 sampai 1736 di dinasti Qing, yaitu setelah terjadi peristiwa dibakar dan dihancurkannya kuil Shaolin di Fujian oleh pasukan Qing. Banyak penghuni Shaolin yang mati terbakar pada saat itu, tetapi tidak semuanya mati. Beberapa berhasil lolos dari peristiwa ini, di antaranya adalah pendeta Enji Mui dan juga beberapa orang murid. Yang paling terkenal seperti Hung Wai Kun, Fong Sayuk, Luk Ah Choi, dan satu lainnya. Kelima pendeta atau master ini adalah 5 guru yang mewakili 5 gaya kungfu Shaolin. Mereka berhasil melarikan diri dan di antaranya Enji Mui mengungsi ke Gunung Daliang, yaitu di perbatasan antara Yunnan dan Sichuan. Suatu hari dia melihat pertarungan antara ular dan burung bangau. Kemudian Enji Mui mengambil pelajaran dari mengamati pertarungan antara kedua hewan itu. Kemudian ia mengkombinasikannya dengan kungfu Shaolin. Kemudian menciptakan kungfu dengan gaya baru. Pada saat itu Enji Mui sering membeli tahu dari seorang tukang tahu bernama Yim Ye. Yim Ye mempunyai seorang anak perempuan bernama Yim Wing Chun yang dipaksa menikah dengan jenderal militer setempat yang bernama Jenderal Wong. Enji Mui kemudian mengajari Yim Wing Chun ilmu kungfu barunya untuk menyingkirkan Jenderal Wong itu untuk selamanya dan akhirnya ia berhasil. Yim Wing Chun akhirnya menikah dengan tunangannya yaitu Leung Bok Chow. Ia berhasil menurunkan teknik yang dipelajarinya dari Enji Mui kepada suaminya. Leung Bok Chow sendiri pernah mempelajari bela diri dan rajin berlatih di waktu senggangnya. Setelah pernikahan mereka, Yim Wing Chun sering berdiskusi dengannya tentang teknik-teknik pertarungan. Awalnya ia meremehkan Yim Wing Chun karena menganggap Yim Wing Chun adalah wanita yang biasa dan juga lemah. Tetapi Yim berhasil memperoleh kesempatan untuk berlatih dengan suaminya dan ia berhasil mengalahkannya. Leung Bok Chow pun akhirnya sadar bahwa Wing Chun bukanlah seorang wanita lemah tetapi seorang ahli seni bela diri. Dan sejak saat itu ia mengagumi teknik istrinya dan sering berlatih berdua. Dan ia menyebut teknik ini dengan nama Wing Chun Kuen, yaitu untuk menghormati sang istri. Maka dari nama inilah dikenal nama Wing Chun Kung Fu. Wing Chun sendiri adalah sebuah bentuk seni bela diri yang sangat unik, dengan pertahanan gerak ketat serta ketangkasan gerak kaki untuk mempercepat gerak maju. Spesialisasi pada pertarungan jarak dekat memakai pukulan cepat dan tendangan dengan pertahanan yang ketat, serta ketangkasan gerak kaki untuk mempercepat gerak maju. Wing Chun yang efektif dapat dicapai dengan koordinasi antara serangan dan pertahanan yang serentak dan serangan balik. Praktisi Wing Chun harus belajar untuk melontarkan jumlah energi yang tepat dengan keadaan santai. Guru Wing Chun yang baik akan mengajarkan muridnya untuk mengatasi serangan dengan mengatur posisi dan struktur tubuh daripada menghadapi langsung. Gaya Wing Chun meliputi tendangan, menangkis, serangan beruntun, tinju, menjambak, dan mengontrol teknik sebagai bagian dari pertarungan. Kuda-kuda dasar dalam Wing Chun dianggap sebagian besar praktisi bela diri modern sebagai sesuatu yang kuno dan kurang berguna. Namun, sebenarnya banyak aspek yang terkandung di dalam latihan kuda-kuda. Kuda-kuda dalam bela diri internal adalah aspek di bumi. Dalam teknik tenaga dalam, kuda-kuda sangat dibutuhkan dalam aspek tenaga bumi. Latihan kuda-kuda banyak fungsinya, asalkan kita mengetahui dengan jelas bagaimana kondisi kita saat melakukan kuda-kuda. Kuda-kuda yang dilakukan yang banyak ditentang oleh praktisi modern adalah efektivitasnya dalam pertarungan. Pertarungan maupun teknik bela diri mengalami banyak sekali perubahan dan transformasi serta evolusi. Di mana dulu pertarungan memakai tenaga, namun sekarang lebih ke teknik. Banyak praktisi bela diri konservatif yang selalu mempertahankan bentuk kuda-kuda saat mereka fighting. Hal ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi gerakan mereka sendiri. Di mana sekarang standing style dari kebanyakan bela diri lebih fleksibel daripada pemakaian kuda-kuda. Pelatihan pertama adalah latihan kuda-kuda tetap atau kuda-kuda netral. Dalam teknik ini,
dilatih kekuatan jari kaki, telapak, pisau kaki, samping kaki, paha, tulang belakang, tulang ekor, kestabilan, serta koordinasi otot. Kuda-kuda ini bila terus dilatih akan meningkatkan teknik fleksibilitas teknik langkah sehingga badan semakin ringan. Bentuk kuda-kuda depan bertumpu pada kaki belakang. Bentuknya mirip dengan kuda-kuda Zanzan atau Samchian. Disebut juga kuda-kuda tipu atau kuda-kuda kucing. Dan Yip Man adalah salah satu penggerak cabang Wing Chun yang paling terkenal di mancanegara. Yip Man sangat dihormati oleh instruktur bela diri lainnya di Fusan dan juga Hong Kong. Dia adalah orang pertama yang mengajar Wing Chun secara terbuka. Dan setelah kematiannya, kebanyakan dari muridnya membentuk perguruan Wing Chun sendiri. Karena Yip Man sangat terkenal, kisah kehidupan Wing Chun dibuat menjadi film layar lebar. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.